Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan Waalaikumsalam. terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya ya. Saat ini kan puasa ya, sengaja kita mengadakan Sapa 2 ini pukul 1 sampai 3 ya, karena kalau sebelum pukul 1 teman-teman takutnya masih mengajar. Ah, Kemarin teman-teman juga sudah mengikuti Sapa 1 ya. Ada Pak Muhammad Fakim yang Pak I atau siapa itu yang kemarin saya hafalin ya. Nah, untuk yang Sapa 2 ini nanti kita akan membahas mengenai legislasi ya yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Mahdi ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas oleh teman-teman bisa langsung ditanyakan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih juga pada Mbak Nisa, kemudian Bu Nunung, Mas Putra, ya Kaprodi Beko, ya kita bergabung untuk menyajikan tentang bagaimana registrasi di UT. Begitu Mbak Nisa, terima kasih. Oke, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Ari atas sapaannya kepada Bapak Ibu mahasiswa baru. Semoga dengan berkenalan ini jadi teman-teman tahu ya kalau misalnya nanti ada masalah, oh ini loh kaprodi dari pendidikan sehingga tidak perlu sungkan untuk menghubungi begitu ya Bu Ari. Betul, Baik. silakan Ya. aja. Baik, untuk selanjutnya dari Bapak Kaprodi. Nah, satu-satunya Bapak Kaprodi yang hadir ya, karena memang dari ketiga prodi ini yang Bapak hanya Pak Fitra saja, yaitu Bapak Fitra Jaya MPD. Untuk beliau, saya silakan untuk menyapa mahasiswa Prodi BPK, Prodi Ekonomi. Baik, terima kasih Bu Nisa Arafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan BPKN, dan Pendidikan Ekonomi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapa Prodi yang di sesi kedua. Di sesi kali ini kita nanti akan coba mendengarkan daripada barangkali ada kesulitan dari teman-teman yang sudah melakukan registrasi dan akan melakukan pembayaran. Barangkali ada kendala-kendala nanti akan dibantu oleh uh, sahabat kami dari staf bagian akademik dan kemahasiswaan, ada Pak Mahdi, dan nanti akan bersama-sama dengan uh, Prodi begitu untuk mengatasi kesulitan. Barangkali ada yang error billingnya atau uh, billing pembayaran tidak keluar, nanti bisa dikonsultasikan dengan kami di Prodi dan staf bagian akademik. Mungkin begitu saja Bu Nisa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Fitra Jaya sudah menyapa mahasiswanya seperti itu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ari dan juga Pak Fitra ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang hadir di sini boleh untuk menanyakan terkait hal-hal yang mungkin dialami atau kesulitan seperti itu dalam melakukan registrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyapaan dari Ibu Nunung Supratmi FPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada Bu Nunung, saya silahkan. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu mahasiswa dari tiga prodi, ya, prodi Pendidikan eh, Bahasa dan Sastra Indonesia, eh, Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian Pendidikan Ekonomi. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih nih kepada Ibu Nisa yang sudah menjadi moderator hari ini dan juga kepada Pak Mahdi ya yang hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana meregistrasi bukan meregistrasi ya ke apabila teman-teman ada atau Bapak dan Ibu ada permasalahan yang berhubungan dengan pembayaran registrasi. Ya, mungkin kemarin ada yang sudah hadir ya pada sapa pertama itu berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan registrasi. Nah, untuk sapa dua hari ini kita akan membahas tentang mungkin ada permasalahan-permasalahan
pembayaran, mungkin kesulitan apa membayarnya, bagaimana cara membayarnya, nah, dan sebagainya. Mungkin di sini ada yang baru ya dari mahasiswa, calon mahasiswa, dan juga ada teman-teman mahasiswa yang sudah yang sudah bergabung sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman ya yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di baik di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan PPKN dan Pendidikan Ekonomi. Saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman baru ya, selamat bergabung, semangat belajarnya. Begitu juga yang mahasiswa lama juga semangat ya, semangat untuk menuntut ilmu di program di tiga program studi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Nisa, untuk mengingat waktu ya. Nih apa namanya teman-teman juga mungkin nanti di di Indonesia bagian tengah dan timur mungkin sudah di jam 3-an ya, jam 3 jam 4 ya. Nah, ini apa namanya untuk menghemat waktu ya. Kami persilakan Bu Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penyapaannya Bu Nunung, dan dari Bu Nunung tadi juga saya diingatkan nih Bapak Ibu semua. Jadi di sini yang hadir tidak hanya saya dan juga para kaprodi ya, tapi ada juga beberapa dosen dari masing-masing prodi yang juga turut hadir. Misalnya di sini ada Bu Rafisa Ananda dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada Bu Murni Maulina, juga ada Bu Rahma. Kemudian dari PPKN hadir pula Pak Yosudarso, kemudian ada Bu Siti Utami Dewi Ningrum dan juga Bu Mutia. Kemudian dari Pendidikan Ekonomi di sini ada Bu Agnisa, kemudian ada Bu Yati dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu semua nanti semoga kita bisa saling menjalin hubungan dengan baik. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Muhammad Mahdi Fidinillah. Tapi sebelum itu, supaya kita juga terdokumentasi dengan baik, maka mari kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi mari kita rapikan posisi, kita pastikan bahwa muka kita kelihatan semua. Jangan lupa untuk senyum terbaiknya seperti itu. Mungkin kalau yang agak terlalu maju boleh agak mundur sedikit Bapak Ibu, sehingga nanti biar operator bisa memotretnya itu dengan cukup bagus. Seperti itu. Mungkin untuk saya mohon dimatikan saja sehingga nanti biar bisa tampak semuanya pada tim IT, mohon bantuannya. Bentar. Oke, baik, terima kasih atas bantuannya. Untuk yang bagian memotret, apakah sudah siap? Jadi ada 2 slide ya. Jadi silakan open cam. Baik, mungkin saya bantu untuk hitung ya. Jangan lupa senyum terbaiknya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke, itu untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua, silakan senyum terbaiknya lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk menampilkan senyum terbaik pada kegiatan Sapa Prodi yang kedua ini. Nah, untuk selanjutnya acara utama kita ya adalah penyampaian materi dari Bapak Mahdi Fidinillah. Dan nanti setelah disampaikan materi ini, Bapak Ibu semua apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung, entah itu melakukan eh, menekan tombol raise hand atau mungkin dituliskan di kolom chat. Oke. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Muhammad Fahdi. Pak Mahdi sudah siap, Pak? Sudah, Mbak. Oke, Apakah siap. suara Kepada saya? Pak Mahdi, saya silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Suaranya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. suaranya terdengar, Mas Mahdi. Baik. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Apakah masih semangat? Jam-jam rawan soalnya ya. Masih. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu nih. Mohon dibantu cakepnya ya. Tekad juang kalahkan Madara Cakep, demi lindungi desa Konoha. cakep. Mahasiswa FKIP tercinta, sukseskan Tuton. Cakep.
Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bu Ari, Bu Nunung, sama Mas Fitra Ya, silakan Mas. untuk Sapa Prodi yang kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang registrasi dan registrasi pembayaran mata kuliah dan awal tuton ya Bapak Ibu. Bagaimana kita aktivasi tuton dan mengisi form kesediaan tuton. Share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah, Pak. Baik. Registrasi mata kuliah itu adalah gerbang terakhir setelah Bapak Ibu itu diterima di universitas terbuka. Registrasi mata kuliah itu bisa Bapak Ibu akses melalui admisia.ut.ac.id atau melalui myut.ut.ac.id. Silahkan masukkan Gmail Bapak Ibu sekalian, lalu paspor, dan masukkan juga jawaban pertanyaan yang sudah tertera di sistem. Lalu yang kedua, Bapak Ibu silahkan klik ada tulisannya akademik, pilih registrasi mata kuliah dan pilih mata kuliah yang ingin diambil. Jika mahasiswa itu mahasiswa baru dan dia itu adalah mengambilnya SIPAS, otomatis mata kuliahnya itu sudah tertata ya Bapak Ibu ya. Biasanya tidak sampai 20 SKS, biasanya bisa jadi hanya 16, 17 atau sebagainya. Misalnya nih ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak, saya pengennya ngambil 20 SKS nih gitu. Mohon maaf, belum bisa. Mungkin nanti di semester berikutnya Bapak Ibu, maaf, mungkin di semester berikutnya Bapak Ibu ada mata kuliah yang perlu diulang, bisa Bapak ulang di semester berikutnya. Jadi nanti di semester kedua itu tetap ambil yang SIPAS, lalu kan itu belum ada 20 SKS ya. Nah, sisanya itu adalah mata kuliah yang ingin diulang, misalnya Bapak Ibu dapatnya nilainya B minus atau ngerasa nilai B itu masih kurang, saya pengennya A semua gitu. Nah, itu bisa diulang di semester berikutnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu itu klik tambah alamat. Di sini itu dipastikan alamatnya itu alamat yang Bapak Ibu saat ini berdomisili ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat pengiriman bahan ajar itu tidak nyasar ke tetangga misalnya atau nyasar ke kantor gitu. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengisi nomor HP, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kode pos, alamat, dan alamatnya yang jelas ya Bapak Ibu. Yang terpenting sih kode pos biasanya. Biar dari kurirnya itu lebih mudah untuk mencapai ke alamat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga pilih tempat ujian. Nah, memang kita itu sistemnya full online ya. Full online dalam artian pembelajarannya online. Tapi ada beberapa mata kuliah untuk UAS itu kita tatap muka atau offline. Jadi di sini Bapak Ibu itu pilih tempat atau lokasi ujian yang sekiranya itu dekat dengan tempat tinggal. Jadi saat UAS itu berlangsung tidak jauh-jauh nih dari apa namanya tempat tinggal Bapak Ibu. Lalu untuk berikutnya, setelah Bapak Ibu itu sudah registrasi mata kuliah, nanti akan muncul di billing, muncul muncul konfirmasi registrasi mata kuliah ini. Lalu di sini akan ada total tagihan. Nah, ini yang tertera ini kan biayanya biaya pengiriman bahan ajarnya ini nol. Kenapa nol? Ini biasanya karena kemarin kita itu saat COVID itu ada subsidi dari pimpinan atau dari universitas terbuka sehingga biaya pengiriman itu nol. Kalau untuk sekarang variasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dari jauhnya lokasi Bapak Ibu. Jadi
Nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya nanti yang Bapak Ibu ngambil SIPAS, terus habis itu, loh Pak, ini bahan ajar saya biaya pengirimannya sampai ratusan ribu ya gitu, karena memang disesuaikan dengan alamat tinggal gitu. Lalu jika sudah Bapak Ibu registrasi mata kuliah akan muncul billing ya. Muncul billing ini bisa diklik cetak billing untuk mengetahui informasi pembayarannya Bapak Ibu. Biaya pembayaran sudah keluar, nanti akan muncul ke yang sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Ini untuk yang non SIPAS nih. Kalau untuk yang non SIPAS, khusus bagi mahasiswa yang mengambil non SIPAS atau non sistem praktek semester, Bapak Ibu harus mengambil atau menginput mata kuliah secara manual, secara manual itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari katalog. Melihat dari katalog, dilihat mata kuliah mana saja nih yang sekiranya Bapak Ibu ingin tempuh di semester 1. Misalnya Bapak Ibu itu, mohon maaf, untuk dananya hanya bisa satu atau dua mata kuliah, nggak apa-apa. Diregistrasikan saja mata kuliahnya agar tetap menjadi mahasiswa aktif di UT. Begitu. Jika Bapak Ibu merasa dana cukup, terus habis itu bisa mengambil 20 SKS, ambil saja semua biar Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu atau bisa lulus setengah tahun gitu. Nah, ini yang saya maksud ya Bapak Ibu ya, biaya bahan ajarnya itu kalau misalnya ini ada perbedaan nih antara yang tadi SIPAS sama yang non SIPAS. Ada biaya bahan ajarnya juga nih. Kalau untuk yang SIPAS itu biayanya untuk bahan ajar sudah include. Tapi kalau yang non SIPAS itu ada biaya tambahannya gitu, biaya bahan ajar. Lalu nih, biasanya banyak pertanyaan dari mahasiswa seputar apa namanya cara pembayarannya ya. Dan seringkali ini ada menjadi case nomor satu sebelum perkuliahan dimulai. Saya izin stop share dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Ini Maksudnya yang pembayaran. koordinatnya Ini adalah pembayaran via mobile banking, Bapak Ibu, di mana kita itu sudah bekerja sama dengan beberapa bank BUMN yang ada di Indonesia, dan Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan mobile bankingnya untuk membayar mata kuliah yang sudah diregistrasikan. Untuk saat ini, pembayaran itu bisa dilakukan melalui mobile banking. Bapak Ibu bisa melihat nomor tagih ya, nomor tagihan. Jadi kalau untuk eh, Bapak Ibu yang ingin membayar melalui Livin Mandiri, itu Bapak Ibu bisa login akun Livin Mandiri, lalu pilih menu bayar, pilih menu pendidikan, lalu diketik kodenya Universitas Terbuka, dimasukkan nomor billing. Pak, nomor billing yang mana ya? Nomor billing itu yang ini, Bapak. Nomor tagihan. Ini adalah nomor billingnya. Begitu. Apakah terlihat nomor tagihan yang saya share? Terlihat. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 virtual account. Ini yang membedakan antara mobile banking yang lainnya. Jadi, virtual account ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang punya Brimo, yang punya Wonder ya kalau BNI ya, dan yang punya mobile banking BTN. Begitu. Jadi,
treatmentnya beda nih Bapak Ibu. Treatmentnya itu antara BRI, BTN, BNI, dan Mandiri itu beda. Kalau Mandiri, mohon maaf. Kalau Mandiri itu kan langsung masukkan nomor billing ya Bapak Ibu. Tapi ada perbedaan antara BTN, BNI, Halo dan guys. Primo. Kalau BTN itu yang dimasukkan nomor billingnya adalah nomor VA-nya Bapak Ibu. Nomor VA-nya ini. Jadi bukan nomor tagihan yang depannya 2023 ini, tapi yang dimasukkan adalah nomor virtual account yang ada di sini. Nah, nomor virtual account ini akan berbeda antara mahasiswa satu dan mahasiswa lainnya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menggunakan nomor tagihan yang sama begitu. Mohon diperhatikan, biasanya ada celah-celah yang membuat Bapak Ibu da, di, apa namanya di 5G-nya ini tidak terflagging. Biasanya yang tidak terflagging itu Bapak Ibu yang membayarnya melalui Indomaret atau Alfamart. Untuk saat ini Indomaret dan Alfamart itu kami sudah bekerja sama, tapi ada beberapa case yang menyebabkan saat mahasiswa sudah membayar registrasi mata kuliah, membayar billing, itu tidak sampai ke UT gitu. Biasanya tidak sampai di UT itu karena Bapak Ibu membayarnya itu di akhir-akhir jam, di akhir-akhir tanggal gitu kan. Karena maksimal pembayaran itu kan tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret itu maksimal. Jadi diusahakan jangan tanggal 10 Maretnya Bapak Ibu itu mohon maaf, pembayaran billing. Kalau registrasi mata kuliah kita udah tutup ya Bapak. Dipastikan Bapak Ibu itu membayar tepat waktu. Nah, kita juga bisa membayar melalui OVO. Bapak Ibu bisa melihat kalau OVO itu eh, kita bisa login OVO, pilih menu lainnya, pilih kategori pendidikan, pilih biaya perguruan tinggi, dimasukkan universitas terbuka, dimasukkan nomor billing. Nah, nomor billingnya itu sama kayak yang ada di Livin. Treatmentnya beda. Jadi ada ada treatment yang beda itu ada 3 bank. BNI Mobile Banking sama Brimo gitu. Nah, misalnya Bapak ingin membayar melalui Alfa Group atau Indomaret, Bapak Ibu bisa langsung ke sana, lalu menunjukkan lip SPP-nya. Nanti dimasukkan oleh petugasnya, membayar, biasanya ada biaya tagihan tambahan ya, biaya admin biasanya. Jika sudah, dipastikan lagi nih, di apa namanya, di sininya terbayar lunas atau tidak gitu di 5G-nya. Kalau misalnya sudah terbayar, di sini sudah terbayar berarti aman. Bapak Ibu sudah bisa melakukan eh, perjalanan yang berikutnya, yaitu eh, aktivasi Tuton. Jika ini belum terbayar, tulisannya tidak atau belum terbayar, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke kami, konfirmasi ke prodi atau konfirmasi ke akademik dan kemahasiswaan KIP, atau bisa melalui helpdesk. Jika nanti Bapak Ibu apakah sudah memfollow akun Instagram UT? Sudah Pak, sudah. Sudah. Baik, coba saya Ada yang belum, Pak. ya ini saya kirim ke ini ya. UT Jakarta atau UT yang pusat Pak? UT Pusat Bapak. Universitas Terbuka ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah Instagram. Akun Instagram official UT. Bapak Ibu bisa follow kalau misalnya ada yang Instagram, karena di situ nanti ada beberapa atau bahkan banyak banget informasi yang terupdate gitu. Bapak Ibu follow, bisa diklik loncengnya, jadi nanti saat
ada permasalahan tentang registrasi atau flagging billing, nah itu Bapak Ibu bisa langsung melihat nih apa aja yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu. Untuk saat ini apa namanya, Bapak Ibu bisa masuk ke Helpdesk UT. Helpdesk UT itu akan dibuka sama petugas itu di mungkin di akhir-akhir minggu ini mungkin Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu bisa membukanya startnya ya dari sekitar jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Ini ada link Zoom Helpdesk, tapi ini sepertinya belum aktif ya Bapak Ibu. Jadi aktifnya itu nanti saat ada permasalahan yang berhubungan dengan billing pembayaran gitu. Baik, untuk yang selanjutnya kita ke yang berikutnya yaitu aktivasi ya. Baik, prosedurnya mahasiswa ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kalau untuk saat ini kan Bapak Ibu sudah di lab di tahap registrasi tuton ya Bapak Ibu. Registrasi dan pembayaran mata kuliah. Ada yang sudah waktunya aktivasi tuton. Nah, aktivasi tuton aktivasi tuton itu sendiri sangat penting karena Bapak Ibu itu bisa mengikuti tuton dan belajar secara langsung melalui platform e-learning. Dan apabila mahasiswa itu sudah aktivasi tuton tapi tidak isi form kesediaan tutorial online, itu Bapak Ibu akan dialihkan ke TMK gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan mengikuti dengan baik agar Bapak Ibu paham alur-alurnya. Baik, untuk katanya tutorial itu adalah layanan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tatap muka, TTM, atau online atau tutor. Sebagai gambaran Bapak Ibu, sebelumnya itu kita menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, di mana kita saat COVID itu universitas konvensional masih melakukan tatap muka dan dipaksa untuk menjadi universitas cyber. Kita sudah duluan untuk melakukan hal tersebut. Jadi saat COVID itu semua dialihkan ke online, termasuk yang tatap muka juga gitu. Lalu Bapak Ibu di sini ada 8 sesi. Ada 8 sesi dari pola tutorial online. 8 sesi ini, Bapak Ibu, di sesi yang paling awal, mahasiswa itu perlu aktivasi tuton dan mengisi form kesediaan tuton. Lalu yang kedua, Bapak Ibu itu bisa apa namanya perkenalan di eh, di kolom yang sudah disediakan oleh UT ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa perkenalan, bisa apa namanya, bisa kenal teman-teman satu sama lain karena nanti di Tuton itu sendiri teman-temannya itu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bisa jadi yang tadi yang dari Cianjur itu bisa jadi tidak sekelas. Malah yang dari Cianjur mungkin temannya bisa dari yang Jayapura atau dari Kalimantan atau bahkan dari Aceh gitu. Lalu Bapak Ibu yang selanjutnya eh, ada tugas yang perlu Bapak Ibu kerjakan di sesi 3, 5, dan 7. Maaf Pak Mahdi, untuk tayangannya belum terlihat atau memang nggak ada PPT-nya? Oh, bentar, Mbak.
Belum terlihat kah? Betul. Bentar, Mbak. Terkait dengan yang tadi sesi 1 dan seterusnya masih belum terlihat, Pak. Ya, Belum terlihat. Belum, Pak. baik. Sebentar ya Bapak Ibu. Belum terlihat. Oke, sudah terlihat. Aman ya, Mbak? Ya, Ada, Pak, sudah. sudah. Ya, Tinggal di ada, slide Pak. show aja, Pak. Baik. Di sini Bapak Ibu ada 8 sesi. 8 sesi itu jadi di sesi pertama, sesi 8, mahasiswa itu wajib mengikuti inisiasi dan pengayaan, lalu mengerjakan tes formatif. Jika ada latihan sesi, silakan ikut latihan sesi dan mengikuti diskusi yang sudah disediakan oleh tutor. Bapak Ibu, Pak Madi mohon untuk di slide show ya, biar kelihatan lebih baik. jelas. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Sehingga mahasiswa itu jika saat awal-awal mahasiswa mengikuti tutor, itu mahasiswa akan diberi waktu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk mengerjakan diskusi. Dipastikan sebelum mengerjakan diskusi, Bapak Ibu itu eh, mengisi daftar hadir. Di situ itu ada daftar hadir, lalu diisi dulu daftar hadirnya, baru mengerjakan inisiasi, tes formatif, latihan sesi, dan diskusi yang sudah dicantumkan oleh tutor. Nah, lalu nanti di ketiga, 5, dan 7 itu akan ada tugas tutorial Bapak Ibu. Tugas tutorial itu sangat wajib, harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mohon mahasiswa itu apa ya, melihat dan memahami apa tugas yang disampaikan oleh tutor. Jika tugasnya itu berkenaan dengan apa namanya, tentang penjelasan atau definisi, itu mohon jangan sampai eh, kopas dari teman-teman lainnya. Nanti para tutor pasti akan paham kalau misalnya ini kopas atau eh, mahasiswa itu menggunakan AI. Ini Bapak Ibu. Jadi 3 tugas tutorial itu tugas wajib yang diberikan pada pertemuan 3, 5, dan 7 untuk mahasiswa diploma dan S1. Jika mahasiswa S2 diberikan pada pertemuan 2, 5, dan 8. Baik, bagaimana sih cara mahasiswa itu dapat tugas tutorial yang maksimal? Yang pertama, Bapak Ibu kan pasti diberikan yang namanya modul. Modul yang sudah dikirim ke OT, mohon untuk dipelajari dengan baik, dipelajari dengan serius, lalu kerjakan semua tugas itu dengan tuntas dan benar, sesuai petunjuk pengerjaan tugas. Dilihat Halo, mohon bantuannya Mbak Nisa atau yang lain untuk di mute. sebentar, Ustaz. Ya, Mohon dikerjakan tugas itu dengan tuntas dan benar, sesuai dengan kerjaan tugas. Kenapa sih perlu apa namanya, dikerjakan dengan benar, dan karena banyak mahasiswa itu yang tidak ngeh kalau misalnya nih ada tugas yang deadline-nya itu misalnya tanggal 7 April misalnya, tapi mahasiswa itu mengerjakannya tanggal 6, kedandapan misalnya, atau kalau enggak yang mahasiswanya itu tipikal SKS, sistem kebut semalam, biasanya itu pas pengumpulan terkendalanya tidak bisa upload dokumen karena bisa jadi sinyalnya kurang baik. Nah, itu akan mengakibatkan penilaian yang tidak maksimal dari tutor. Unggah tugas tutorial ada fitur pengunggahan tugas. Kalau misalnya memang tugas itu adalah tugas yang seperti karil misalnya di sini ada mahasiswa yang sudah ongoing dan sedang mengambil karil gitu. Dipastikan lagi nih, karil itu batas ambangnya berapa sih? Kalau misalnya batas ambangnya itu adalah
75, dipastikan mahasiswa itu fokus mendapatkan nilai minimal misalnya 75, karena kan memang kalau karir itu tidak ada nilai A, B, C gitu, tidak ada. Yang ada itu LL karena 0 SKS. Dipastikan lagi kalau misalnya karir itu adalah Turnitinya di bawah 30%. Jangan sampai mahasiswa itu saat upload turnitinya di atas 30%, otomatis BL atau belum lulus. Jadi mahasiswa dipastikan lagi apapun tugas yang diberikan oleh tutor, mahasiswa itu bisa mencerna dengan baik. Dan kerjakan tugas tutorial secara mandiri. Jika hasil jiplakan atau contekan atau serupa, berpotensi diberi nilai 0 sama tutor. Nah, mungkin ada di sini yang calon mahasiswa atau mahasiswa UT yang bertanya, soal tugas tutorial itu sama nggak ya sama soal UAS? Sayangnya enggak, gitu. Sayangnya yang beda, karena biasanya kalau tugas tutorial itu berasal dari tutor sendiri, tapi kalau UAS itu adalah kumpulan dari soal-soal yang sudah dikembangkan oleh dosen-dosen yang ada di UT. Dikuasai konsep-konsep penting agar mahasiswa itu lebih mudah untuk menjawab soal di UAS. Biasanya kalau UAS itu, apalagi sekarang kan sudah tatap muka. Kalau dulu kan masih ada yang namanya tuh ujian online gitu. Kalau sekarang mayoritas mata kuliah itu di dibuat tatap muka. Jadi nanti mahasiswa pada saat akhir semester akan melaksanakan ujian akhir semester itu di instansi atau sekolah yang sudah ditunjuk UT atau sudah yang bekerja sama-sama UT. Nah, itu mahasiswa wajib mengetahui tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk tersebut. Dipastikan kembali mahasiswa yang ingin yang sedang atau yang akan mengikuti UAS nantinya itu dilihat jamnya. Jangan sampai jam itu terlewat. Karena jam UAS yang sudah terlewat itu tidak bisa mahasiswa itu meminta jam tambahan atau meminta ganti gitu. Jadi, kalau misalnya nih ada mahasiswa yang misalnya Bapak Angga ya atau Pak Yus Abdul Aziz itu dapat sekolah yang cukup jauh. Jadi harus tahu nih estimasi waktunya itu berapa menit atau berapa jam untuk mencapai sekolah tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu lebih, bisa jadi H-1 itu bisa ditengok dulu. Saya itu lokasinya di mana, lalu ruangnya berapa, lalu tempat duduknya di mana gitu. Sehingga saat eh, UAS berlangsung, Bapak Ibu itu sudah siap dan tidak terlambat untuk datang gitu. Oke, selanjutnya itu adalah mengakses tutorial online. Akses tutorial online yang pertama itu kita sudah punya platform sendiri. Bapak Ibu bisa membuka e-learning.ut.ac.id, dibuka saja, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin mencoba, silakan. Lalu login, masukkan username, password, lalu login. Kalau misalnya ada yang lupa passwordnya, bisa menggunakan fitur forgot your username or password. Terus yang berikutnya adalah mengisi form kesediaan tutor. Ini yang sudah aktivasi ya Bapak Ibu. Yang belum aktivasi, itu wajib aktivasi dahulu. Nanti ada sesinya sendiri. Jika sudah mengisi form kesediaan tutor, diisi simpan, lalu sudah menyatakan menyetujui UT online, nya. Nah, jika sudah jadi mahasiswa, Bapak Ibu bisa menggunakan atau menggunakan hak-haknya untuk mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu yang ada di tutorial online ini.
Nah, untuk selanjutnya, pasti ada beberapa mata kuliah yang tertera di sini. Mungkin ada 4 atau bisa jadi 5 atau 7. Nah, di sini itu Bapak Ibu terserah mau mengambil yang mana dulu. Mau ngambil mata kuliah yang sekiranya mudah dulu terserah. Atau sesuai dengan yang ada di katalog terserah gitu. Yang terpenting Bapak Ibu harus menerapkan manajemen waktu yang baik. Jangan sampai eh, kesempatan Bapak Ibu untuk me, apa ya, atau menyelesaikan sesi satu itu kehabisan waktu. Misalnya nih, ada 5 mata kuliah atau 7 mata kuliah. Bisa Bapak Ibu itu menggunakan sistem 1 hari 1 mata kuliah. Jadi 1 hari 1 mata kuliah itu harus selesai tuh diskusinya gitu. Mata kuliah yang selanjutnya besok, gitu. Nggak usah 1 hari 2 mata kuliah, mungkin terlalu berat atau gimana. Atau apalagi kan Bapak Ibu mayoritas pasti mengajar ya. Lalu yang kedua, selanjutnya itu ada fitur eh, course dashboard atau Bapak Ibu bisa menghubungi tutor melalui send message. Tapi ini menurut saya juga kurang efektif ya karena ada beberapa case itu mahasiswa menggunakan fitur ini itu tidak sampai ke tutornya. Jika eh, Bapak Ibu merasa tutornya ini offline terus, Bapak Ibu bisa menghubungi prodi ya, nanti akan diteruskan ke tutor yang bersangkutan. Baik, ini adalah ketentuan umumnya. Mahasiswa peserta tuton harus aktif mengikuti tuton pasti, berperan aktif dalam diskusi wajib, dan mengumpulkan tugas tuton sesuai jadwal, of course. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tutor atau dan antar mahasiswa, wajib menggunakan kalimat yang baik. Jika Bapak Ibu itu merasa nilai kok saya nggak dikasih nilai ya, kok saya nggak segera dinilai ya diskusi saya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, staf kemahasiswaan atau staf akademik FKIPUT atau juga prodi bisa disampaikan dengan baik, kendalanya apa, nanti akan kami bantu. Jangan, mohon maaf, kayak keluar-keluar di sosial media atau di platform mana gitu, menjelek-jelekan tutor ada dan sebagainya, itu tidak mencerminkan kecendekiaan Bapak Ibu sekalian. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak sabar gitu. Pak, saya udah 2 minggu nih, kok nggak segera dinilai gitu. Santai aja gitu, segera dilaporkan saja, nanti kita akan meneruskan ke eh, tutor yang bersangkutan. Mahasiswa dilarang memberikan username dan password tuton kepada pihak lain. Kenapa nih penting banget? Kenapa penting? Karena berkaitan dengan password ya Bapak Ibu, karena kan apapun yang berkaitan dengan password itu mohon dijaga dengan baik, sehingga eh, apapun yang terjadi itu tidak saling menyalahkan. Misalnya ada Bapak Ibu temannya yang pengen, tolong dong bukain tutonku gitu, tolong kerjain dong. Nah itu tuh jangan sampai seperti itu ya. Junjunglah tinggi kejujuran dan keluhuran akademik. Kami eh, sangat-sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang menjunjung tinggi kejujuran. Kenapa? Karena dengan kejujuran itu akan berdampak Bapak Ibu juga gitu ke depannya. Jika Bapak Ibu memupuk kejujuran, yang dituai itu akan indah juga. Kenapa? Karena ya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Baik, ini adalah sanksi akademik bagi peserta tuton. Sanksi akademiknya itu berupa pemberian teguran, plagiarisme, dan tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Lalu ada joki dalam aktivitas tuton akan diberikan teguran secara resmi hingga pemberhentian kesertaan mahasiswa dalam tuton.
Dan yang terakhir, plagiasi dalam menanggapi diskusi dan mengirimkan tugas tutorial atau menjiplak temannya mungkin akan diberi 0 oleh tutor. Mengapa demikian? Itu yang sebelumnya. Jadi mahasiswa itu jika mengerjakan soal, apabila soal tentang apa namanya, soal tentang penjabaran misalnya, dijabarkan saja soal tersebut, diambil benang merahnya dari modul misalnya. Diambil beberapa kata dari modul, lalu dikasih citasi di situ dan kemudiannya modulnya karya siapa, yang bicara siapa, tahun berapa, dikasih citasi di situ, lalu dikembangkan kembali oleh mahasiswa, begitu, sehingga mahasiswa terhindar dari yang namanya plagiasi. Perihal joki, mahasiswa itu bisa mendapatkan nilai E otomatis kalau kedapatan saat UAS menggunakan joki. Yang menggunakan joki itu otomatis nilai E semua mata kuliah gitu. Jadi mohon dipastikan jangan sampai ini terjadi dan jangan sampai Bapak Ibu saat UAS itu mencontek ya, apalagi menggunakan handphone gitu. Karena pasti ada kegiatan atau kecurangan tersebut gitu. Itu bisa jadi juga karena masih tidak memahami tidak memahami konsep dengan betul, tidak meluangkan waktu untuk belajar, terus dari situ kehabisan waktu begitu. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk belajar dengan giat, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Pak, saya belum dinilai nih tugas 1 sampai 8, nggak usah khawatir. Notifikasi bagi tutor yang tidak melakukan aktivasi tutor pada setiap sesi sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan penilaian setiap sesi atau setelah sesi pelaksanaan tutor, itu akan diganti Bapak Ibu. Diganti oleh tutor lain dan tidak direkomendasikan lagi untuk menjadi tutor. Karena kita juga sangat pro mahasiswa. Jadi apabila ada tutor yang tidak apa namanya, tidak aktif secara 2 minggu berturut-turut, kita tidak segan-segan untuk memblacklist bahasanya gitu. Karena apabila saya jadi mahasiswa pun juga nggak terima gitu loh. Kita sudah mengerjakan secara tepat waktu, tapi kok dinilainya tidak tepat waktu gitu. Jadi tidak fair bagi mahasiswa. Baik, eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan share contoh aktivasi tutor ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Apakah terdengar dan terlihat Bapak Ibu? Dengar, Pak. Baik. Habis pada laman aplikasi itu ada term and condition ya Bapak Ibu. Kita dipahami apa yang harus dilakukan. Jika sudah konfirmasi, klik lanjut. Bapak Ibu isi, lalu isi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, email yang aktif. Diusahakan email e-kampus, kalau tidak email Gmail juga nggak apa-apa, yang dipastikan aktif ya Bapak Ibu. Lalu diisi nomor HP atau WA yang juga dipastikan semuanya benar, jangan sampai ada yang salah. Kalau sampai ada yang salah biasanya nanti akan ada kendala di kemudian hari. Kalau sudah klik. Kalau sudah terkirim, silahkan cek. Kalau tidak ada, silahkan cek di junk email atau
Kalau di Gmail itu lihat di spam ya, Bapak. Kalau sudah diklik notifikasi, sudah ada notifikasi aktivasi. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu bisa kalau misalnya nggak mau dan nggak apa-apa, jangan lupa diingat-ingat ya Bapak Ibu. Kalau sudah masukkan username dan passwordnya yang sudah disediakan oleh UT. Kalau Bapak Ibu nggak pengen ribet, bisa diklik ingat username, biar nanti saat buka e-learning itu Bapak tinggal masuk aja. Jika Bapak Ibu itu info sama buka yang bawah itu. Nah, setelah silakan masuk ke dalam My UT. Akan buka di scroll ke bawah dan klik silakan klik tombol kesediaan platform. Klik akses. Jika Bapak Ibu sudah mengisi form kesediaan, Bapak Ibu akan dapat mengikuti tuton di bulan April ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahdi ya atas materinya yang sangat lengkap ya. Mulai dari registrasi, terus bagaimana cara pembayarannya, dan terakhir tadi disampaikan terkait dengan tutorial online. Jadi sebenarnya Pak Mahdi ini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua, dan ini nanti akan saya coba bacakan begitu ya Pak Mahdi, sehingga nanti Pak Mahdi bisa menjawab, atau mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi boleh juga nanti apabila ingin menambahkan. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan yang memang cukup krusial, di sini saya sampaikan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum ya. Jadi tadi misalnya ada pertanyaan dari Pak Muhsin yang menanyakan terkait dengan grup WA, baik itu di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan ekonomi atau PPKN. Jadi untuk grup WA bagi teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi dan juga pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sudah di-share tadi oleh Pak Fitra dan juga Bu Mutia dan Pak Sidik untuk PPKN ya.
Sehingga silakan langsung klik saja tautan tersebut. Nah, untuk Bapak Ibu mahasiswa dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, ditunggu. Pastikan nomor HP yang ada di data mahasiswa itu benar ya, karena nanti untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu akan secara eksklusif diundang secara langsung dari prodi begitu ya, Bu Nunung? Oke, itu pertanyaan yang Ya, sifatnya tadi. maaf Bu, Ya, ya, Bu Nisa. Untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, untuk mahasiswa yang baru nanti akan diundang secara langsung oleh program. Tidak usah khawatir, nanti kalau sudah terdaftar, sudah membayar registrasi kan berarti sudah menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dan nanti kami langsung akan apa namanya akan memasukkan ke grup-grup WA ya. Karena memang banyak sekali grup WA di Prodi Pebin itu apa namanya ada satu grup itu bisa 50 orang karena memang mahasiswanya banyak sekali. Jadi kami tidak bisa memasukkan dalam satu grup gitu supaya nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab secara langsung. Kalau terlalu banyak nanti apa namanya satu grup dijadikan satu grup itu terlalu banyak. Jadi kami akan membaginya di dalam beberapa grup. Jadi nanti kami undang secara langsung di setiap apa di untuk mahasiswa yang baru ya. Untuk mahasiswa lama yang belum bergabung nanti bisa menghubungi WA Prodi gitu. Ya, nanti akan disampaikan di nomornya akan dikirim ya atau enggak kami tulis di chat. Makasih Bu Nisa. siap sama-sama Bu Nunung. Nah, itulah mengapa tadi saya bilang ya, kalau di PB nanti Bapak Ibu semua eksklusif, jadi akan dimasukkan satu persatu oleh teman-teman dosen dari PB seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan umum lainnya yang tadi dari saya, ketika tadi ada yang bertanya terkait dengan apakah ada grup prodi PPKN Palembang ya dari Persepti. Jadi kalau untuk grup prodi tiap daerah biasanya nanti akan dikoordinir oleh dari UT daerahnya, biasanya seperti itu. Sehingga kalau kami dari UT pusat itu memang tidak mengakomodasi hal itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait dengan tadi kan materi terakhir dari Pak Mahdi adalah terkait dengan aktivasi tutorial online ya. Pertanyaan Bu Siti Nurhalimah, emang sudah pulih Pak e-learningnya? Nah ini sebagai informasi bagi teman-teman semua yang sudah sangat bersemangat untuk aktivasi Tuton, itu mohon maaf mungkin karena memang untuk maintenance-nya ternyata berlangsung lebih lama dari perkiraan karena kemarin sebenarnya maintenance itu dijadwalkan mulai tanggal 3 sampai tanggal 6 untuk e-learning ya. Tapi ternyata sampai sekarang tanggal 6 masih belum pulih maksimal. Maka dari itu ya ditunggu saja. Insya Allah mulai besok sudah bisa diakses ya. Baik, untuk selanjutnya ini memang pertanyaan yang harus dijawab oleh ahlinya nih, yaitu Mas Mahdi ya. Pertanyaan pertama itu dari Pak Faren Rendra. Bertanyanya terkait dengan apakah pelayanan dari UT itu bisa langsung datang ke tempat UT nih Mas Mahdi. Jadi boleh nggak sih mahasiswa atau harus nggak sih mahasiswa itu ketika ada sesuatu langsung datang ke UT daerah atau UT pusat seperti itu Mas Mahdi? Baik, pertanyaannya sangat bagus banget. Boleh nggak ya? Boleh, boleh sangat boleh Bapak Ibu. Dan eh, mahasiswa itu memang diwajibkan lapor itu langsung ke UT daerah. Kenapa? UT daerah itu adalah perpanjangan tangan dari UT pusat dan eh, delegasi dari UT pusat juga. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apapun itu, silahkan konsultasi langsung ke UT daerah. Jangan sampai mahasiswa itu apa ya? Kemarin baru saja ada case tentang Tuton. Jadi mahasiswa itu, case-nya itu mahasiswa sudah membayar eh, mata kuliah, tapi mahasiswa itu tidak ikut Tuton dan UAS. Kok bisa Pak? Gitu. Karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan setelah registrasi mata kuliah gitu. Jadi mahasiswa bahasa Inggris kemarin, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, salah satu mahasiswanya itu dia sudah registrasi mata kuliah itu tanggal 3 September kalau nggak salah, 3 September 2024. Setelah registrasi sudah membayar lunas, mahasiswa nggak melakukan aktivasi Tuton, tidak melakukan eh, form kesediaan Tuton, tidak ngeklik form kesediaan Tuton, dan tidak melakukan Tuton.
tidak mengikuti UAS, apa yang terjadi? Sehingga di LKM atau transkrip sementara mahasiswa itu kosong. Mahasiswa tersebut itu adalah mahasiswa RPL, sehingga mahasiswa RPL itu dia ada beberapa mata kuliah yang eh, sudah di ACC oleh Prodi, di ACC oleh Prodi. Nah, setelah sudah di ACC oleh Prodi itu kan memang mahasiswa itu harus registrasi mata kuliah, mengikuti tutan dan segala macam, tapi tidak dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Apa yang terjadi? Nilainya kosong, dan apabila itu nanti di-generate oleh ujian, pasti nilainya E gitu. Jadi kami mohon para Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Sapa Prodi kali ini atau teman-teman yang belum mengikuti atau ada rekan-rekan dari Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti, mohon untuk disampaikan berbagai informasi jika mahasiswa itu eh, serius mengikuti perkuliahan. Nah, nanti akan diberi kemudahan, entah dari Tuhan, entah dari UT daerah, entah dari UT pusat, pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan sampai mahasiswa itu miskomunikasi dan misinformasi gitu. Gitu. Oke, Dengan Ibu terima. Jenny Pamasi ya tadi ya. Gitu Ibu. Oh, bukan, bukan. Tadi pertanyaannya dari Pak Faren Rendra. Oh ya, mohon maaf. Ya, itu tadi pertanyaannya masuk melalui kolom chat ya. Jadi Iya. karena sudah bertanya dari tadi, makanya saya dahulukan. Begitu ya Pak Farenda dan juga Bapak Ibu semua. Jadi apabila ada kendala, apapun itu kendalanya akan lebih baik kalau ditanyakan kepada UT daerah langsung ataupun kepada UT pusat kalau misalnya berada di daerah Jakarta, di daerah Tangerang Selatan dan sekitarnya ya. Sehingga nanti informasinya itu akan menjadi lebih valid. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Sebelum nanti Bu Jenny mohon bersabar ya Bu. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari hmm, Bapak atau Ibu ya, Andi Sudarmi. Pertanyaannya, kenapa sih pembayarannya itu nggak bisa kalau pakai BCA? Kemudian ini senada dengan pertanyaan dari Bu Ita juga terkait dengan tadi tata cara pembayarannya tuh gimana sih secara singkatnya gitu. Begitu Pak Pahdi, silakan dijawab. Baik. Kenapa kita untuk menjawab yang pertama ya Mbak ya. Jadi kenapa kita belum bisa lewat BCA karena simpelnya kita belum ada kerjasama dengan BCA gitu. Jadi ada beberapa bank yang kita itu sudah kerjasama gitu, termasuk yang tadi Livin dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa membayarnya melalui mohon maaf, melalui teller. Kalau misalnya Bapak Ibu walaupun punyanya BCA, itu Bapak bisa ke Bank BRI atau bank manapun itu, bank yang sudah saya sebutkan tadi ada Mandiri, BRI, BSI, BTN. Nah, itu Bapak Ibu bisa datang ke bank-bank tersebut, melakukan pembayarannya melalui teller. Aman ya Pak, oh, kayaknya sudah terjawab ya. Jadi Bapak Ibu semua sebenarnya kalau ingin tahu terkait dengan gimana sih cara pembayaran itu sebenarnya sudah ada banyak video tutorial yang sudah dikeluarkan secara resmi oleh UT ya. Sehingga nanti bisa didengarkan itu dan disimak seperti itu sehingga nanti pembayaran registrasinya itu akan menjadi lebih mudah. Karena memang dari segi tata cara itu sebenarnya sudah dimudahkan dengan berbagai kerjasama yang sudah dilakukan oleh UT. Hanya saja memang untuk BCA kita masih belum ya Pak Mahdi ya, sehingga mohon maaf masih belum bisa dilakukan pembayaran melalui bank BCA. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Mahdi terkait dengan, ini masih berkaitan dengan pembayaran ya. Kalau ternyata Pak Mahdi sampai tanggal 10 nggak bisa bayar nih, kira-kira gimana? Amit-amitnya jangan sampai ya. Karena biasanya kalau misalnya nggak bisa membayar, eh, salah satu yang bisa kami sampaikan itu mahasiswa akan melaksanakan tutonnya semester depan. Nah, kami juga tidak ingin seperti itu, sehingga kami tekankan kembali, mohon Bapak Ibu jangan membayarnya itu di akhir-akhir tanggal 10. Ya, paling enggak tanggal 7 atau 8 lah sudah apa namanya segera membayar ke platform-platform yang sudah disediakan. Begitu.
Baik, terima kasih Pak Mahdi. Jadi bisa saya garis bawahi ya. Jadi Bapak Ibu semua, apabila memang belum ada rezeki dan belum bisa membayar, ya maka dengan berat hati kita sampaikan kalau misalnya sampai tanggal 10 itu belum bisa membayar, mungkin Bapak Ibu bisa ikut kuliahnya nanti setelah registrasi di semester depan. Seperti itu. Oh iya, tambahan Mbak, Kalau kalau misalnya mahasiswa itu memang dia ngambilnya non sipas, bisa ngambil hanya satu mata kuliah pun juga nggak apa-apa. Begitu. Ha-ha. Tidak perlu di apa ya? Tidak perlu dibebankan. Wah, saya harus 20 SKS gitu. Satu atau dua SKS juga nggak apa-apa. baik, itu salah satu solusi ya. Hmm. Jadi tadi ketika ada yang nanya dari Bu Risma, kapan jatuh temponya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahdi di tanggal 10 Maret ya Pak Mahdi ya? Iya betul Mbak. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu disampaikan oleh Pak Asep Sumantri dari mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertanyaan beliau, jadi beliau itu sudah melunasi seluruh administrasi. Tapi kenapa ya teman-teman yang lain itu sudah mendapatkan undangan OSMB tanggal 8 di lokasinya di Hotel di Cianjur, tapi Pak Asep ini ternyata tidak mendapatkan undangan. Namun ketika dicek untuk kepesertaan, nama Bapak Asep ini ada, meskipun Bapak ini tidak pernah mendapatkan undangan secara langsung. Pertanyaannya, dengan kasus seperti ini, apakah Pak Asep bisa langsung datang ke lokasi acara atau tidak ya? Soalnya Pak Asep ini tidak mau mengikuti OSMB daring. Beliau inginnya kegiatan OSMB langsung, tapi nggak dapat undangan. Gimana Pak Mahdi? Atau mau tambahan nih dari Bu Nunung? Bu Nunung atau saya Mbak? Pak Mahdi dulu boleh. Oke. Kalau dari saya yang saya sampaikan tadi, eh, mahasiswa sangat-sangat bisa datang ke UTIT daerah menanyakan hal tersebut. Tidak masalah apabila memang eh, Pak Asep ya, apabila Bapak itu tidak mendapatkan undangan tapi namanya ada, itu berarti ada kesempatan untuk mengikuti OSMB. Nah, silakan konfirmasi ke UT daerah. Apabila memang ada undangan, bisa ditanyakan undangannya itu kapan, karena OSMB itu tidak satu kali saja, bisa 2 atau 3 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi Bapak konfirmasi dulu ke UT daerah, menanyakan apabila memang ada undangan nanti akan diberi tahunya melalui email biasanya, atau kalau enggak melalui WA. Mungkin ada tambahan dari Bu Nunung? Terima kasih Bu Nisa. Tadi sudah saya jawab pertanyaan itu sama jawabannya dengan Pak Mahdi. Jadi segera hubungi saja UT daerah. Ini kalau nggak salah UT daerah Bandung ya? Apa Bogor? Bandung. Kalau Cianjur itu masuknya mana ya Mas Mahdi? Bandung Bandung apa kayaknya Bu. Bogor? Hah? Maksudnya Bogor kali Bu ya? Oh, Bogor ya. Silahkan untuk ke Bogor ya, ke UT Bogor ya, Pak Asep ya. Pak Asep silahkan ke UT apa menghubungi UT daerah Bogor. Nah, nanti UT Bogor ya, namanya UT Bogor. Nah, silahkan untuk bertanya. Tadi sudah saya jawab juga ya Ya, ininya. Ya. sorry Bu, saya Sama, belum Kemar nggak tadi. apa-apa. Jawabannya saya sama Pak Madi sama. Kemarin juga saya udah ini Bu, mohon maaf ya Bu ya, Ya. motong dulu. Kemarin saya udah datang juga ya ke ini yang kantor cabang yang di Cianjur itu. Sambil saya ngambil jas alma mater kemarin katanya ini masih ada gangguan katanya. Jadi pas awal-awal saya administrasi juga kan saya diurusin langsung dari pihak kantornya langsung gitu kan. Jadi langsung tidak harus apa namanya mengurusin untuk beberapa mata kuliah yang tadi yang dijelaskan oleh Bapak itu. Jadi intinya saya langsung diurusin langsung dari pihak kantornya. Ternyata yang pas hari ini saya menerima informasi katanya ada undangan. Iya gitu ada undangan. Kenapa saya nggak dapat gitu? Soalnya saya pokoknya akhir Desember kemarin itu saya udah bayar semuanya sampai jasa alma maternya saya udah bayar. Nah, kenapa gitu? Makanya takutnya kan saya takut nggak bisa ikut kegiatan di semester yang ini, Bu. Sayang waktunya, Bu, gitu. Itu, Bu, Ya, makasih. iya Pak. Mungkin Bapak di ini ya, di apa semuanya diurus oleh Salut ya, Cianjur ya.
Iya, Ya, salut. nanti Bapak silakan bertanya lagi kepada apa yang bertugas di Salut untuk menanyakan kenapa saya tidak dapat undangan begitu ya. Nah, kalau memang tidak puas juga jawabannya dari Salut Cianjur, silakan Bapak menghubungi UT Bogor gitu ya. Jadi silakan, tidak masalah Bapak, walaupun Bapak selama ini berhubungan dengan Salut Cianjur, silakan Bapak nggak apa-apa Bapak menghubungi UT Bogor ya. Kalau memang ada jawab apa pertanyaan-pertanyaan tetapi udah dijawab oleh Salut tapi Bapak tidak puas jawabannya, silakan menghubungi UT Bogor. UT Bogor siap menjawab semua pertanyaan Bapak. Kalau untuk UT Bogor, Bu, saya cara menghubunginya lewat lewat mana nih? Soalnya banyak banget ya. Jadi yang ada notis ke WhatsApp saya. Oh ya, UT Bogor mungkin nomor teleponnya Pak Mahdi punya, saya tidak tidak ada nomornya. Mungkin bisa membantu Pak Mahdi untuk. Kalau untuk nomor Oke, Bu, mungkin saya bantu ya. Ya, ya, silakan. Kalau di UT Bogor, Pak Asep bisa eh, apa namanya akses websitenya. Nanti di websitenya UT Bogor itu sudah ada layanan pengaduannya di situ. Jadi itu linknya sudah saya taruh juga di chat ya. Jadi di situ ada hubungi kami, sehingga nanti di situ Bapak langsung bisa mengisi buku tamu UT Bogor dan menyampaikan keperluannya apa. Dan kemudian di situ juga ada WhatsApp-nya juga sehingga nanti bisa dihubungi. Mungkin sebagai langkah awal juga bisa juga Pak Asep untuk cross-check lagi nomor atau email yang Bapak letakkan di MyUT ya atau di sianya ya. Barangkali saja di situ ada typo dan lain sebagainya sehingga bisa jadi tidak terkirim dan lain sebagainya itu juga sebagai langkah. Tapi nanti kalau misalnya memang masih belum puas, boleh untuk langsung menghubungi itu tadi oleh Bu Mutia juga sudah dibantu untuk langsung ke WhatsApp-nya UT Bogor ada di kolom chat. Tadi sih udah ada jawabannya dari pihak Salut yang dari Primas ini katanya boleh katanya Bapak datang langsung ke pas acara katanya terus tunjukin itu tapi kan saya memang nggak ada undangan takutnya saya nanti dikacangin Bu di sana. Enggak sih Pak, kayaknya kalau misalnya memang sudah terdaftar, insya Allah akan dilayani dengan baik. Begitu ya Pak Asep. Siap Ibu, terima kasih Baik, banyak ya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Nunung, Pak Mahdi atas respon atas permasalahan yang dialami oleh Pak Asep. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu Bu Andi Sudarmi ya. Jadi pertanyaannya, saya mau tanya tentang kartu mahasiswa. Apakah hanya berupa kertas yang kita print sendiri atau nanti akan dapat nih Mas Mahdi? kalau untuk kartu Mas untuk sign ini layanannya bisa dalam bentuk digital Bapak Ibu. Kalau misalnya ingin mendapatkan yang dalam bentuk hard file-nya, bisa menghubungi juga ke UT daerah. Tetap langsung ke UT daerah karena apa namanya yang berhubungan dengan administrasi mahasiswa, walaupun Bapak Ibu itu eh, mendaftarnya untuk ke UT pusat, gitu kan? Karena kan kalau MyUT itu kan memang buatan kita ya UT pusat ya, tapi eh, semua administrasi yang berhubungan dengan mahasiswa, termasuk yang tadi kayak eh, jas alma mater, misalnya, atau kalau enggak buku, KTM, nah itu tuh bisa ditanyakan langsung ke OT daerah. Mahasiswa tetap bisa mendapatkan yang dalam bentuk digital, ada di MyUT. Terima kasih Mas Madi. Untuk selanjutnya kita beralih ke Bu Jenny Pramasi. Tapi kita di Jakarta nih Pak, UT-nya di Utan Kayu. Iya, Mohon maaf, Ibu siapakah? Di Sudarmi, Bu. Oh, bentar. Ya, jadi Kak berarti dari yang disampaikan oleh Pak Mahdi tadi, meskipun berada di UT Jakarta atau bahkan di Pondok Cabe, tapi memang untuk kartu mahasiswa ini kita fasilitasnya secara online ya Pak Mahdi ya, berarti tidak ada yang harus diambil secara langsung begitu ya Pak Mahdi berarti ya? betul Ibu. Mbak, Seperti itu. Jadi, Pak, saya mau bertanya nih. oke, Saya kan di semester sebentar. ini udah ngambil itu apa di situ ada buat karya ilmiah sama PKP. Apakah saya wajib ikut Boleh angkat untuk tangan dulu, tuton Bu. ya?
Maaf, kita ke Kasihan Bu juga ibu. Jenny Pamasi dulu ya, Bu, karena antri dulu. Mohon maaf sekali jadi saya mute ya. Baik, tadi ke Bu Jenny. Silakan Bu Jenny Pamasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat sore. Jadi saya mau bertanya ini Pak sedikit. Kebetulan saya ini kan tinggal di desa, di dusunnya begitu. Desa Omu, Dusun Tiga Saluki, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Jadi saya mau bertanya ini terkait dengan pembayaran. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Mahdi, apakah kita membayar itu bisa lewat BRI atau Briling seperti itu? Karena di tempat kami ini Pak tidak ada bank, tidak ada juga Indomaret atau Alfamidi segala macam. Jadi hanya ada kayak warung-warung kios-kios begitu. Nah, yang saya mau pertanyakan bisa atau tidak, kemudian kalau bisa nanti bisa di-share tahapannya. Yang kedua, Pak, langsung saja ini kebetulan pertanyaan saya sama dengan pertanyaan dari Ibu Nurlela terkait dengan learning yang pemulihan. Yang saya mau tanyakan apa passwordnya dan lain sebagainya itu yang kami sudah aktifasi lalu bisa dipakai atau harus aktifasi ulang. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Terima Ibu kasih Bu Jenny atas Pamasi. pertanyaannya. Silakan Pak Mahdi. Baik, saya jawab untuk yang Briling dulu ya. Kalau untuk Briling, Ibu bisa membayar ke agen atau agen-agen Briling seperti itu. Biasanya mereka-mereka itu punya Brimo. Nah, biasanya mereka-mereka yang punya Brimo itu nanti Ibu eh, lakukan apa yang sudah saya sampaikan. Karena kalau untuk yang BRI itu kan harus pakai virtual account BRI. Nah, Ibu nanti eh, cetak dulu billingnya, lalu sampaikan, Mas, ini virtual account BRI-nya yang dibayar itu yang ini gitu. Nah, tahapannya kan Ibu tadi sudah mungkin screenshot atau foto ya. Oh, belum. Ada Ibu di Google, coba Ibu klik saja cara pembayaran melalui Brimo gitu. Nah, biasanya kalau yang di Briling-Briling itu pasti mereka punya Brimo. Jadi nanti Ibu sesuaikan aja tahapannya, dimasukkan nanti masukkan username, mohon maaf, masukkan akunnya si agennya itu, pembayaran 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 pendidikan, masukkan universitas terbuka, terus habis itu masukkan virtual account BRI. Nanti di situ akan ada tagihannya. Biasanya ada tambahannya adminnya itu 3.000 Mas, gitu. Baik, untuk yang kedua itu perihal apa ya? Mohon maaf, saya lupa. Perihal apa itu? Lupa. Ya, itu tadi yang Terkait dengan ini ya e-learning, aktivasi itu Oh, e-learning baik. Ibu. pemulihan e-learning ya. Ya. Baik, untuk pemulihan e-learning kita juga kurang tahu ya Ibu. Soalnya kemarin saya coba buka bisa, tapi saya kurang tahu juga ini sekarang ini ada pemulihan lagi atau enggak. Nah, untuk mahasiswa yang sudah aktivasi, aktivasinya itu hanya 1 kali saja. Jadi menggunakan password yang sudah diberikan oleh UT. Passwordnya diingat-ingat, di ingat password gitu biar nanti ibu tinggal masuk aja gitu. Lalu untuk form kesediaan tuton itu mahasiswa wajib klik setelah registrasi. Jadi setiap semester Bapak Ibu itu harus klik form kesediaan tuton begitu. Tapi kalau yang aktivasi hanya 1 kali saja saat awal. Ini Pak, Sudah paham. sudah cukup Mas Ya, Mas Mahdi? Ya cukup Mbak. makasih. Ya, Sama-sama terima nih. kasih Bu Jenny dan juga Mas Mahdi. Jadi tadi ya saya rangkum jawaban dari Mas Mahdi ya. Jadi Bapak Ibu semua untuk tata cara pembayaran itu sudah ada di website kita di UT ataupun di kanal YouTube kita ya. Sehingga Bapak Ibu semua sebenarnya bisa langsung kunjungi sosial media ataupun website kita sehingga nanti tata caranya itu akan ada di situ semua. Nah, tadi beberapa sudah dibantu oleh Bu Mutia untuk kita sampaikan di chat Zoom ya sehingga
mengikuti saja. Kemudian untuk aktivasi dan juga cara akses e-learning, ini tadi juga ada juga yang menanyakan selain Bu Jenny ya. Tadi seperti yang disampaikan tadi di Q&A ada pertanyaan dari Bu Nurlaila Humairoh. Jadi kalau kemarin sebelum ada maintenance ternyata sudah melakukan aktivasi, maka datanya tidak akan berubah, Bu. Jadi bisa pakai yang kemarin itu digunakan. Seperti itu. Pastikan ingat dengan apa yang kemarin diinputkan ya, passwordnya dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari tadi yang ini dulu ya, yang via chat ya, dari Pak Yudari Angga. Pertanyaannya adalah, tadi disampaikan bahwa ketika UAS telat dan tidak bisa mengikuti. Nah, kalau hal itu terjadi, apakah mahasiswa harus mengulang mata kuliah, Pak Mahdi? Berat ya, tapi soalnya UAS itu bahasanya itu saklek. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu tidak mengikuti UAS dan UAS itu diambil 70% ya Mbak ya kalau nggak salah. Ya, kalau Ya. mengikuti tuton. Kalau mengikuti tuton, UAS itu diambil 70% dan tutonnya sendiri 30%. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu jangan terlambat. Kalau misalnya terlambat, nah yang diambil kan hanya 30%. Padahal batas ambang untuk mendapatkan nilai B itu sekitar 75 kalau nggak salah. Nah, jadi mohon dipastikan lagi, mohon apa namanya, diperkuat lagi apa namanya, jarak tempuhnya itu harus tahu. Kalau misalnya Bapak Ibu itu jarak tempuhnya butuh 1 jam gitu, berarti 2 jam sebelum juga udah harus siap-siap, udah harus berangkat gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya mahasiswa yang telat dan tidak diperbolehkan masuk oleh PJTU atau PJLU, kemungkinan besar akan mendapatkan E begitu biasanya. Jadi untuk Pak Yudari Angga dan teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu ya, pastikan ketika UAS itu tidak melakukan kesalahan apapun termasuk keterlambatan. Karena ini tidak bisa ditoleransi. Sehingga ya dengan berat hati ketika Bapak Ibu terlambat ya. Nah, di situ kemungkinan besarnya ya, itu juga karena tidak bisa mengikuti ujian dengan maksimal, maka di situ bisa jadi nilainya itu yang akan terdampak. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk nilai mata kuliah itu apabila Bapak Ibu mengambil tutorial online ya. Jadi di situ nilai UAS itu berkontribusi 70% kalau ada. Jadi ada kalaunya ya. Kalau eh, jawaban UAS Bapak Ibu itu juga lebih dari 30%. Artinya kalau soalnya ada 50, Bapak Ibu itu minimal harus menjawab 15 soal itu dengan benar. Baru nanti untuk nilai totalnya itu bisa diakui. Nanti itu akan teman-teman Bapak Ibu semua dapatkan informasi terkait hal-hal teknis seperti itu di masa yang selanjutnya ya di OSMB ataupun di istilahnya BKTU kalau nggak salah. Jadi di situ nanti teman-teman akan mendapatkan informasi itu dengan lebih jelas. Nah ini rentetan nih Pak pertanyaannya. Jadi kalau kemudian tidak mengisi UAS kan otomatis harus mengulang nih. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Reni Samsiar dan juga dari Pak Muksin, Pak siapa ya tadi ya? Ada lagi satu menanyakan kalau ternyata nggak lulus mata kuliah, caranya mengulang mata kuliah gimana Pak Mahdi? Itu dari Bu Reni Samsiar. Baik, terima kasih. Untuk mengulang mata kuliah, mahasiswa itu bisa registrasi mata kuliah yang belum diampu dulu. Jadi fokus dulu mata kuliah yang diambil. Kalau sudah diberi spare, ada beberapa SKS nih, ada berapa mata kuliah yang perlu diulang. Misalnya ada 2, yang satu nilainya E, yang satu nilainya C misalnya. Dan C itu kayaknya kalau C kok kurang ya, aku ulang deh gitu. Nah, misalnya 2 mata kuliah itu bobotnya masing-masing 3 SKS, jadi maksimal 6 SKS. Mahasiswa registrasi dulu mata kuliah yang belum ditempuh. Diregistrasikan dulu, dicetak billingnya, dibayar dulu, baru registrasi lagi. Gitu. Jadi registrasi mata kuliah yang ulang ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah registrasi mata kuliah yang belum jadi fokusnya itu yang belum diulang dulu. Dan dipastikan spare-nya ya. Kalau misalnya udah di semester 3 itu biasanya 24 SKS. Gitu. Kalau 24 SKS Bapak Ibu pengen full 24 SKS gitu, silahkan.
Sekian jawaban dari Ibu Reni Samsiar ya. Jadi seperti registrasi ya kayak pertama gini hanya saja yang diregistrasikan adalah mata kuliah yang harus diulang. Di sini ternyata untuk Pak Yudari Angga tadi mungkin ingin memberikan feedback atas pertanyaan yang sebelumnya ya Pak. Silakan Pak Yudari Angga. Ya, berarti ketika mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian tersebut, berarti memang pertama nilainya nggak dapat, itu hanya nilai itu saja Pak ya, mata kuliah yang tidak bisa mengikuti ya. Dan juga mata kuliah harus diulang setelah mengikuti mata kuliah yang akan diselesaikan dulu gitu. Iya betul Bapak. Jadi misalnya Bapak ya jangan sampai ya naudzubillah sampai telat misalnya datang gitu terus habis itu dari PJTU-nya tidak mengizinkan masuk ke kelas gitu kan mau nggak mau jadi wah ini juga bakal gitu. Jadi apa namanya Bapak betul yang disampaikan. Jadi fokus registrasi mata kuliah yang belum ditempuh. Kalau sudah registrasi baru registrasi kembali ke mata kuliah yang mau diulang gitu. Bapak mau tanya juga, semisalnya untuk UAS ini kan kita memilih waktu dan tempat ketika mau ujian. Semisalnya kita tuh di UT Jakarta, pengen ujiannya di UT tempat lain, apakah bisa? Baik, bisa Bapak. Jadi misalnya nih Pak Yudari Angga itu dapat tugas misalnya ke daerah Surabaya, padahal UT-nya UT Jakarta misalnya. Nah itu jauh-jauh hari bisa konfirmasi ke UT Jakarta atau UT asal dulu, konfirmasi ke bagian pelayanan mahasiswanya. Mas, Mbak, ada tugas nih ke UT Surabaya, mohon untuk apa namanya dibuatkan surat pemindahan UAS gitu. Jadi nanti Bapak pas di UT Jakarta itu akan diberi satu slot di instansi atau sekolah yang sudah ditunjuk atau mungkin bisa jadi di UT Surabayanya gitu. Jadi perlu konfirmasi dahulu ke UT asal, nanti dari UT asal akan menyampaikan ke UT tujuan gitu. Jangka waktu estimasi waktunya apa? Apakah dari tanggal yang telah ditentukan ujian itu sama dengan tanggal yang mau kita ajukan untuk pindah itu ada nggak? Nah, untuk tanggalnya itu biasanya 2 minggu setelah tuton berakhir. Jadi misalnya tuton sesi 8 8. berakhirnya tanggal misalnya 20 November. 20 berapa ya sebentar. Misalnya tuton itu berakhirnya di Juni misalnya Juni awal gitu. Nah itu tuh biasanya 2 minggu setelahnya itu akan ada informasi dari UT daerah untuk mahasiswa-mahasiswa yang silahkan kalau misalnya mau menumpang ujian, bahasanya itu menumpang ujian ke UT tujuan gitu. Nanti Bapak bisa konfirmasi ke UT asal dulu ya. Mohon jangan mendadak soalnya biasanya kalau mendadak itu dari UT tujuannya juga bingung nanti eh, perlu ditaruh di mana nih gitu kan kan butuh ruang tambahan gitu. Baik, apakah sudah cukup Pak Yudari Angga? Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Baik. Baik, Terima sama-sama kasih. Bapak. Baik, untuk selanjutnya mungkin tadi Ibu yang sangat bersemangat, Bu Ita. Silakan Bu Ita. Tadi soalnya sebenarnya pertanyaannya banyak ya, mulai dari nomor HP dari Prodi Peko, kemudian juga terkait dengan apakah pembayarannya kalau lebih dari tanggal 10 itu apakah dia masih dikatakan aktif sebagai mahasiswa dan seterusnya. Bu Ita, apa masih bergabung? Oke, belum ada respon ya. Mohon maaf ya Bu, tadi saya unmute. Saya mute maksudnya. Baik, kalau misalnya belum, kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu, ke pertanyaan, masih ada waktu 10 menit ya, ke pertanyaan Bu Ica Nur Cahyani. Pertanyaannya adalah, untuk registrasi mata kuliah yang diulang itu kan berbeda billingnya dengan billing matkul per semesternya. Apabila billing tagihan mata kuliah yang diulang tidak terbayarkan di semester sekarang karena masalah keuangan, itu nantinya gimana ya? Baik, Silakan Mas. berarti case-nya itu
tempuh sudah dibayar, tapi mata yang diulang itu Belum. bayar. Itu nanti akan berubah status menjadi drop mata kuliah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya udah berubah menjadi drop mata kuliah ya ya sudah berarti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti tuton gitu dan tidak perlu mengikuti UAS gitu. Jadi bisa saya simpulkan, Ibu, kalau misalkan terjadi seperti itu, sudah registrasi tapi belum dibayar, ya maka itu nanti tidak terbayar. Dan kalau misalnya nanti di semester selanjutnya mau mengulang, itu bisa. Jadi ya bayar lagi seperti itu. Sehingga tidak perlu khawatir. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bu Silvi, Pak Muksin ini hampir sama. Jadi mereka masih terkendala, Mas Madi, untuk pembayaran. Yang satunya tadi ada terkendala pembayaran melalui Alfamart. Kemudian di sini kalau yang Bu Silvi ini terkendala pembayarannya, katanya beliau itu sudah melakukan registrasi pembayaran dan sudah dikonfirmasi oleh UT Pusat, tapi dari UT Bandungnya itu belum ada konfirmasi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Bu Silvi. Belum belum diakui oleh UT Bandung itu bagaimana maksudnya? Ini tadi juga dialami oleh Pak siapa ya tadi ya yang terkendala membayar lewat Alfamart. Kemudian ini juga terkait dengan bayarnya lewat Mandiri online, itu juga ada terkendala. Gimana Mas Mahdi? Kalau untuk yang kendala mandiri online itu berarti sudah membayar ya Mbak ya? Iya, Baik, kalau untuk yang sudah sepertinya. dibayar mungkin bisa disampaikan saja atau Bapak Ibu di help desk nanti yang akan diselenggarakan oleh UT. Dipastikan, tadi kan saya sudah ini ya, nge-share akun Universitas Terbuka itu, Univ Terbuka. Nah, itu silakan di-follow dulu. Nanti akan ada informasi tentang helpdesk. Nah, itu wadah dari kami untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang sudah registrasi dan membayar mata kuliah tapi belum terflagging lunas. Gitu. Gitu saja sih, Mbak. Jadi nanti biar tercatat juga sama tim keuangan UT. Terima kasih Mas Mahdi. Kemudian sebelum ke Pak Sarul Gunawan nanti pertanyaan penutup ya Pak. Kita ke yang chat dulu tadi yang belum sempat terjawab. Itu terkait dengan apakah yang harus dibayar itu termasuk juga selain bayar billing yang tadi di MyUT, apakah juga harus ada pembayaran yang disalut Pak? Karena ada juga yang kemudian disalut dimintai biaya administrasi. Silakan Pak Mahdi. Baik, sebagai informasi umum, Salut itu juga perpanjangan dari UT. Salut itu adalah bagian dari UT, di mana Salut itu memiliki tugas untuk apa ya, mengajak calon-calon mahasiswa. Dan Salut itu diberi hak untuk apa ya, untuk apa ya, ada biaya adminnya memang, ada biaya administrasi tertentu. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kan karena sudah menjadi bagian dari Salut, ikutnya di Salut, silakan. Memang dari Salut itu pasti ada patokannya, dan biasanya patokannya itu maksimal 500.000 gitu. Dan jika memang Salut itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang super sibuk gitu, jadi mahasiswa yang super sibuk itu sudah tidak ada waktu untuk apa membuka eh, naik UT, terus habis itu em, registrasi mata kuliah sendiri, waktunya sudah nggak cukup gitu. Nah, itu tuh mahasiswa bisa menggunakan jasa Salut untuk registrasi mata kuliah. Jadi mohon dipahami, memang UT Salut itu ada administrasi tertentu dan maksimalnya itu 500.000 dan apa namanya, jika Bapak Ibu merasa keberatan bisa dikonsultasikan ke UT daerah. Terima kasih. Baik, jadi saya garis bawahi ya Bapak Ibu semua, karena Salut ini memang merupakan perpanjangan dari UT yang bertugas untuk membantu mahasiswa, sehingga di situ memang ada jasa yang kemudian dikenakan ketika teman-teman melakukan registrasi dan lain sebagainya ini mendapatkan bantuan dari Salut, sehingga memang di situ ada bisa dikenai biaya Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya mau pakai biaya, ya berarti harus urus semuanya sendiri. Gitu. Oke, sebelum ke Pak Sarul Gunawan, masih ada satu pertanyaan chat yang belum terjawab, yaitu terkait dengan ada kendala masuk ke My UT, Mas Mahdi, dari Pak Asep Sunandar. Jadi nggak bisa masuk UT. Padahal sebelumnya itu sudah akses My UT, tapi sekarang nggak bisa. Kira-kira kendalanya di mana ya? Nggak bisanya kenapa ini? Nggak bisa karena Nah, coba salah Pak Asep Sunandar adakah di sini? Silakan atau Pak, disampaikan Pak. Oke, selamat siang Pak, Bu, yang saya hormati. Ya, Kedengeran nggak suara saya? terdengar dengan sangat jelas Bapak. benar Bapak? Ya, saya sudah masukin NIM kan di situ mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya klik terus keluar tuh ada NIM, saya masukin. Ternyata saya klik untuk nggak keluar sampai saya tunggu itu 15 menit. Nggak ada eh, keluar informasi apapun gitu. Itu gimana ya? Baik. Berarti ini Pak, ada masalah jaringan mungkin tidak atau gimana? Jaringan tidak ada, cuma saya pernah download aplikasi yang bahan ajar itu. Dari situ tiba-tiba ke My UT itu nggak bisa masuk gitu. Bapak berarti sudah di fase apa? Fase registrasi mata kuliah, pembayaran atau apa? Sudah registrasi, udah dapat email, sudah berhasil, udah hanya sebatas itu. Registrasi admisi maksudnya ya, yang 100.000 itu. Bukan, yang mata kuliah. Oh, yang mata kuliah. Berarti Ya, sudah registrasi mata kuliah, sudah apa namanya? Aktif aktivasi tuton sudah Bapak? belum, baru ini mau lihat. Tadi baru lihat Coba videonya. dicoba dulu aktivasi tuton. Eh, Siap, siap. Kalau misalnya sudah, dipastikan lagi eh, klik form kesediaan tuton. Kalau misalnya sudah, nah itu nanti fokusnya udah nggak di My UT lagi, tapi fokusnya ke yang e-learning loh. Gitu. Oh, itu Oh, kalau mungkin aplikasi gimana, Pak? Kalau aplikasi yang ini apa yang seperti kan diarahin ke bahan ajar itu gimana? Um, Berarti yang ini ya, BA Banajar Digital ya, Bapak. Iya, iya betul betul. Bisa dibantu nggak, Mbak Nisa? Oke, baik. Jadi Bapak kalau terkait dengan aplikasi yang bisa digunakan mungkin langsung bisa diakses berdasarkan petunjuknya ya. Tapi kalau misalkan Bapak dan jadi kalau misalnya sebelumnya pakai Chrome, maka pindah ke Firefox atau mungkin pindah ke Edge gitu ya. Itu di clear cache itu ya. Clear cookie itu loh kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu historinya dibersihin dulu. Kadang bisa juga itu akan sedikit membantu. Bisa jadi ada masalah di situnya. Sehingga nanti kalau misalkan ternyata sudah dicoba sedemikian rupa, masih belum bisa juga, nanti bisa menghubungi helpdesk PT saja. Karena bisa jadi mungkin ada jadwal maintenance dan lain sebagainya yang belum terinformasikan dengan baik. Seperti itu Pak Asep dan juga Bapak Ibu yang lain apabila menemui kendala yang sama ya. Ya, Oke, terima kasih Bu informasinya. ya, sama-sama. Nah, ini waktunya tinggal 1 menit, tapi nggak apa-apa lebih-lebih dikit nggak apa-apa, Pak Sahrul. Sebagai sebagai penutup sepertinya ya, semoga saja nggak ada pertanyaan yang kelewat nih. Silakan Pak Sahrul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin terdengar suaranya? Aman Pak, terdengar Pak. Silakan. Oke. Eh, baik, sebagai perjalanan, saya sekarang sedang menempuh mata kuliah semester 3. Cuman karena saya mengambil sistemnya itu adalah sistem SIPAS, pada saat saya di semester 3, waktu dulu, itu saya tidak bisa registrasi karena kendala keuangan. Lalu ternyata pas registrasi di semester selanjutnya, tidak lagi di semester 3, ternyata kalau SIPASnya langsung ke semester 4, 5, dan seterusnya. Nah, seharusnya untuk semester hari ini, itu saya mengambil PKP dan juga Karil.
karena dikarenakan PKM-nya juga belum. Kemarin saya konsultasi dengan Pak Pitra juga Kaprodi, itu diarahkan untuk menempuh dulu yang semester 3 itu PKM, itu ada PKM di sana. Nah, izin bertanya untuk mata kuliah PKM khususnya, karena barangkali saya komunikasi dengan Pak Pitra, juga komunikasi dengan teman-teman yang lainnya, untuk secara teknis itu seperti apa, karena memang saya mendapatkan informasi akan ada WA group dan juga akan ada pembimbing serta teknis-teknisnya seperti apa. Lalu Ibu mohon izin satu lagi pertanyaannya, karena di semester kemarin, bukan semester kemarinnya lagi, saya mendapatkan nilai yang begitu sangat baik sekali, nilainya E, Bu. Satu mata kuliah, dan saya meregistrasikan di semester sekarang ternyata tidak bisa. Pas awal saya diregistrasi ulang tambah mata kuliah itu keterangannya bentok. Di akhir-akhir ini saya cari mata kuliah untuk tambahan mata kuliah, ternyata tidak ada keterangannya, tidak ada mata kuliah dengan kode ini begitu. Mohon izin barangkali untuk yang mata kuliah yang E itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Sorry, maaf Pak, ternyata belum saya ambil. Pertanyaannya rada panjang ini ya Pak Fitra dan Pak Mahdi ya. Mohon untuk kesabaran dari Bapak Ibu semua untuk mendengarkan jawabannya, karena ini sepertinya sering dialami oleh mahasiswa yang SIPAS ya Pak Mahdi ya. Mungkin bisa dijawab dulu terkait dengan registrasi mata kuliah SIPAS yang dia sifatnya mengulang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sahrul, Pak Mahdi. Baik, itu berarti kan jatuhnya paket tertinggal ya. Ya. Ya, kalau paket tertinggal itu memang agak tricky. Jadi memang mahasiswa itu ya memang harus semester berjalan ya, terus mengikuti yang selanjutnya, baru nanti yang semester 3 ini baru diambil nanti pas udah akhir-akhir gitu. Tapi memang kalau misalnya Bapak mau konfirmasi lagi, diikutkan di semester 3 lagi, nanti perlu konfirmasi lagi ke tim registrasi. Apakah memang bisa Pak Syahrul ini ikut lagi di semester 3 atau memang wajib mengikuti semester 4 seterusnya lagi, baru kalau misalnya sudah semester 8 selesai, semester 3-nya baru mengambil gitu. Perlu konfirmasi lagi di tim registrasi DAK. Nah, tim registrasi DAK nanti akan muncul di helpdesk juga. Jadi nanti Bapak bisa konfirmasi di situ gitu. Tapi untuk saat ini Pak Syahrulnya sudah registrasi yang semester 4 atau gimana? Kemarin komunikasi sama Pak Pitra, alhamdulillah dikomunikasikan oleh Pak Pitra, saya sekarang ngambil semester yang tertinggal itu sudah diregistrasikan dan sudah dibayar. Modulnya sudah datang, Oke, Pak. siap. Masalahnya tadi yang di E ya sama PKM ya Pak. Coba mungkin Pak Fitra, Pak. Silakan Pak Fitra. Ya, terima kasih Bu Nisa. Selamat sore Pak Sahrul. Ya Pak, jadi kami sampaikan kemarin kenapa kami lebih memilih kebijakan dari Prodi memilih untuk mengambil semester yang ketiga, karena di mata kuliah PKP itu nanti mensyaratkan lulus PKM terlebih dahulu Pak. Jadi nanti khawatirnya terganjal di situ, sehingga kami ambil kebijakan untuk drop billing kemudian registrasi kembali di semester ketiga. Untuk mata Siap. kuliah PKP secara singkat itu nanti akan ada PKM Pak Fitra. PKM. PKM nanti akan ada secara singkat terkait dengan pemantapan kemampuan mengajar yang dari 8 keterampilan mengajar tuh Pak, mulai dari keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, itu nanti teman-teman mahasiswa akan diminta untuk membuat video, karena konteksnya adalah praktik online dalam waktu 5 menit begitu kurang lebih di setiap praktiknya, sehingga itu memang tidak ada ujiannya. Kami dimaksimalkan dari video-video video ataupun tugas-tugas yang teman-teman unggah di laman e-learning, nanti ada praktiknya. Untuk itu nanti memang kami akan dari Prodi akan melakukan pendampingan nanti Pak
akan melakukan sosialisasi seperti ini secara khusus begitu untuk mendampingi teman-teman yang di mata kuliah PKM. Seperti itu, Pak. Yang lebih. Itu Mbak Nisa. Masih di mute. Sorry. Terima kasih Pak Fitra atas jawabannya dan juga Mas Madi. Bagaimana Pak Sahrul? Sudah cukup ya? Sedikit menjawab Siap, mungkin ya. siap, siap, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya saya lihat-lihat itu masih ada beberapa pertanyaan ya, dan pertanyaan ini juga sifatnya rada berulang ya, terkait dengan bagaimana cara registrasi dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada masalah terkait dengan kayak saya itu sudah mau registrasi ulang, tapi kok nggak masuk ya untuk si kode mata kuliahnya ini apa namanya dimasukkan ke sistem itu. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan terkait itu boleh untuk langsung disampaikan ya ke helpdesk-nya UT atau ke FKIP UT bisa ya Mas Mahdi ya untuk permasalahan seperti itu. Apakah ada nomor kontaknya Mas Mahdi? Bisa, bisa disimpan untuk nomor WA akademik kita. Nah, nih, silakan Bapak Ibu semua Son untuk mahasiswa FKIP ya apabila terkendala baik itu akses MyUT ataupun e-learning dan lain sebagainya bisa menghubungi nomor. Sebentar Mbak, saya copy paste aja ya, biar nggak. Oke, baik. Semuanya di copy paste di chat ya Bapak Ibu semua ya. Sehingga silakan disimpan ini nomor baik-baik ya. Belum muncul. Ibu, Ibu punten Ya, untuk yang nilai E itu bagaimana, Bu? oh iya. Nilai E. Kalau nilai E tetap harus mengulang Bapak. Cuman Ya. karena di sini yang agak tricky tadi karena Bapak ambilnya SIPAS nih. Jadi bisa jadi mungkin di semester ini sudah kelebihan SKS mungkin ya. Kemungkinan pertama ya. Sehingga mungkin tidak bisa di semester ini sehingga bisa jadi baru bisa diregistrasikan yang itu semester depan. Tapi untuk lebih lanjut nanti bisa langsung dikomunikasikan ke Kaprodinya ya. Barangkali nanti ada solusi Siap, begitu dari tim siap, akademik seperti itu. siap. Nah, jadi Bapak Terima Ibu kasih. semua ya sama-sama Pak Sahrul. Untuk WA akademik FKIP sudah disampaikan oleh Pak Mahdi ya di 082 2415 0660. Nah, nanti ini silakan disimpan sehingga nanti Bapak Ibu semua apabila terkendala bisa menghubungi nomor ini. Insya Allah tim FKIP gercep ya Mas Mahdi ya untuk Sangat gercep, kecuali membalasnya ya. ini ya, Sabtu Minggu. Kecuali hari libur, insya Allah teman-teman dari akademik akan menanggapi pertanyaan dan permasalahan Bapak Ibu semua dengan gercep seperti itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu kalau terkendala di MyUT ataupun e-learning, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengclear cache atau mereset kembali sehingga nanti dari situ akan lebih dimudahkan untuk akses itu ya karena memang yang mengakses laman MyUT dan juga e-learning itu jumlahnya nggak hanya ribuan bahkan bisa jutaan orang gitu sehingga barangkali terkendalanya di situ. Insya Allah itu yang bisa sampaikan untuk sesi tanya jawab ini. Insya Allah itu apakah ada closing statement dari Bu Ari, Pak Fitra dan juga Bu Nunung? Saya kira cukup Mbak Nisa. Oke, Penjelasannya baik. sangat detail banget sama Mas Mahdi. Ya. Semoga Baik, Bu Ari. teman-teman terpuaskan ya sama Sapa 2 ini. Ya, Ya, selamat berjumpa Ari. di Sapa berikutnya. Ya. Ya, Bu Nunung ada Bu tambahan? Cukup saya. Cukup. Pak Fitra? Cukup. Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Nunung, Bu Ari, dan juga Pak Fitra yang sudah membersamai kita semua di acara Sapa Prodi yang kedua. Dan tentu saja kepada Mas Mahdi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa lengkap, saya ucapkan terima kasih. Dan teruntuk Bapak Ibu mahasiswa yang di sini, entah mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama, yang merupakan kebanggaan kita semua ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari Bapak Ibu semua di acara Sapa Prodi mulai dari awal sampai selesai dan bahkan ini lebih dari jam yang sudah kita jadwalkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita lakukan pada sore ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Saya Nisa Rafia selama memandu acara mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksopanan mungkin ya. Salah satunya tadi mute teman-teman yang ternyata tadi belum antri seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di tautan yang sudah di-share oleh Pak Mahdi ya. Di situ selain mengisi tautan daftar hadir, boleh juga nih Bapak Ibu mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang sudah ternyata pernah memiliki prestasi ya
misalnya juara satu lomba baca puisi tingkat nasional, atau mungkin juara satu baca pidato tingkat kabupaten, misalnya, itu juga boleh untuk diisikan di mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, karena itu nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan akreditasi program studi. Insya Allah itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di Sapa Prodi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. semuanya, Mas Ya, Mahdi. selamat sore dan selamat Terima kasih beraktivitas. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahdi, Mbak Nisa, terima kasih. Ya. Sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Ibu. Belum. Intinya tentang ada yang kami akan gunakan.